korban dievakuasi menggunakan unit KGA kamar jenazah Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Kasus penganiayaan atau mengakibatkan korban meninggal dunia atau ini kasus pembunuhan yang dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dikenakan pasal 338 KUHP pidana kira. Jadi tersangka atas nama mana tersangka? Ini tersangka atas nama Meji Juwageri Rasidi alias Meji bin Mursidi, ya, umur 20 tahun, kelahiran di Kota Baru, pekerjaannya tidak ada. Korban atas nama Yunisa Azara, ini umur 14 tahun, tinggal di Klayan A, ya, di Klayan A. Jadi berawal dari micet, beda dengan micet. Jadi berawal dari micet dan transaksi disepakatilah 4 juta untuk dua malam, ya, untuk 2 malam. Kemudian korban pelaku ini membuka hotel jam 04.02, jadi jam 2 ya? Jam 2 bukan? 02.00 lah, dini hari, buka kamar di 308 di Hotel Mira. Pelaku, ya, tersangka ini menunggu. Datanglah korban jam 4.15 pagi hari, ya, dijemput, kemudian naik ke atas, ada CCTV-nya. Kemudian mungkin main itu hari berhubungan intim sempat 2 kali. Nah, kedua kali mungkin setelah bangun agak siang jam 10 dia kemudian melakukan lagi. Nah, pelaku karena lapar turun ke bawah, kemudian karena tidak ada uang dia naik lagi ke atas. Setelah 10 menit naik lagi ke atas, kemudian mengambil uang 40.000 untuk makan. Nah, setelah makan pelaku naik lagi, ya, atas nama tersangka ini si Meji naik lagi meminta uang yang 250. Nah, makanya korban mengatakan kau ini berdusta, bohong, kan. Nah, kemudian tempat cekcok, kemudian sempat pelaku ini dipukul pipinya sekali sama korban. Nah, korban membalas, kemudian terjadi bergumul di kasur, kemudian jatuh, sempat dicekek. Nah, kemudian cekek, sempat pelaku mengeluarkan badik, palu, senjata tajam nih, yang multifungsi, pisau juga. Kemudian tusuk tadi di arah perut pinggang. Hasil visumnya juga ada. Kemudian sempat dipukul, kemudian kepalanya juga dipalu-palu, ya, sempat berdarah. Sempat pelaku ini, tersangka ini ditendang jatuh, kemudian korban masuk kamar mandi. Ya, korban masuk kamar mandi, kemudian pelaku ini mendesak. Kemudian mendesak, terjadi pemukulan lagi, kemudian sempat dicekekkan, ya. Terus ada alat shower WC itu. Sempat dimasukin ke dalam mulut korban sehingga susah bernapas. Nah, tapi waktu kejadian ribut-ribut sempat peninsertis, ya. Ini ada 4 saksi. Gusti Farah Diba, ini adalah resepsi Hotel Mira. Kemudian Ahmad Raihan alias Raihan bin Saiful, ini keeping host yang sempat menanyakan kenapa. Ada juga saksi, yaitu ini adalah lapor daripada housekeeping tadi, ya, datang ke TKP polisi, kemudian cek TKP, ternyata memang ada korban. Ada korban meninggal, dicek ada beberapa barang bukti di sana. 1 buah kunci kamar, kemudian 1 lembar selimut warna coklat yang ada bercak darah, 2 lembar handuk warna putih, ada noda bercak darah juga. Kemudian 1 lembar celana pendek warna hitam atau noda bercak darah, dan 1 lembar spray warna putih ada noda darah, 1 lembar alas kaki atau keset warna coklat ada bercak darah, tanpa gagang dan pulpam. Kemudian ada 1 buah dompet korban, ya, sejumlah uang 123.000 dan 1 buah buku registrasi tamu. Kedalaman 6 cm dan panjang luka 1,2
2 cm akibat kekerasan benda tajam. Ini yang digunakan tadi. Kemudian terdapat tanda-tanda mati lemas. Yang saya sampaikan tadi, kalau sudah dia korban yang memberontak ke kamar mandi, kemudian melawan, karena ribut ya, suaranya ditekan, dimasukin kurang tadi. Saat kematian diperiksa 6 sampai dengan 12 jam sebelum diperiksa visum FRP. Pada pihak kepolisian tuh minta ya seadil-adilnya lah dianukan kayak gitu, nah dihukum bagaimana seperti yang dia perbuat. Soalnya kami sayang sama anak itu kan masih di bawah umur. Nggak tahu proses kasusnya gimana gitu, kami telusuri kayak gitu. Pelaku ini memang tinggal di kota Baru. Dia sempat ada laporan polisi di Polres sana, dia punya omnya, sepeda motor omnya itu dipatah. Mungkin curanmor juga ya. Itu kapan kejadian di Kota Baru laporan polisinya curanmor sama sepeda motor om? Berapa hari yang lalu? Berapa hari? 3 hari? 3-4 hari di Kota Baru mencuri sepeda motor om kampung ya. Nah, ada laporan polisinya. Jadi setelah itu di Banjarmasin melakukan WeChat itu tanggal berapa? Saat itu juga mungkin sebelum masuk jam 2 itu dia udah WeChat terhadap korban. Jadi memang ada laporan polisi juga di Kota Baru kurang lebih. Untuk alat-alat palu sendiri kan kenapa dia bawa itu? Nah, kamu motifmu apa nih membawa alat palu ini? Yang jaga di jalan? Ya. Kamu tahu nggak itu saja membahaya? Tahu itu saja bahaya. Jadi rupanya dari rumah ke sepeda motor sama curian tadi dia membawa senjata tajam dengan palu. Dan motor itu ketika dia mau makan, mau ngambil ATM, semuanya sempat ditahan juga. Sekarang ada motor kamu itu berapa hari ini? Atau memang lihat mau jalan atau WeChat memang mau kentu-kentu? Niat awal ke Banjarmasin itu mau nyimpen motornya, terus bulik hari aja. Habis dari malam itu siangnya mau langsung pulang. Pulang kemana? Pulang ke Kota Baru. Sendirian aja kah? Karena sampai ke Banjarmasinnya itu udah malam, jadi langsung masuk ke hotel aja. Sendirian. Mas, kan tadi kan sudah tahu nih tidak ada duit tapi berani memboking, gimana itu? Emang ada niat? Itu memang niat mau ditinggal aja, tapi dikasih DP yang tadi ditinggal segitu aja. Ini mungkin juga niatnya motor curian ya kan? Kemudian sendiri. Ya. Nggak ada kerjaan dia. Person to person atau pribadi. Kamu melalui WeChat itu melalui HP sama HP korban atau gimana? Nah, jadi HP yang dibawa korban itu HP pacarnya, Jadi melakukan WeChat menggunakan HP punya yang dibawa korban itu adalah HP pacarnya. Kalau ke Surabaya mau kemana gitu? Kamu ke Surabaya tujuan kemana? Di Rayang tadi mungkin. Ya, tempat siapa? Tempat siapa? Tempat keluarga saya, keluarga dari bapak. Kamu sengaja kabur atau gimana di sana? Kesana mau minta nasihat dan segala macam tentang ini. Ya jelas. Kalau tidak kabur dia ke sana untuk mengambil perlindungan. Ya. Dan untuk motif sama pasangan yang dikenakan 2014. Kemudian itu perlindungan anak. Kemudian 338 pembunuhan terhadap KUHP pidana. Ancamannya 15 tahun. Ya, sama-sama 15 tahun. Pasal 38 dengan ancaman hukuman 15 tahun. Kemudian perlindungan anak juga ini 15 tahun. Ya. motifnya tadi motif pembunuhan itu Motifnya mungkin ya dari WeChat tadi. Kamu motifnya apa? Motifnya karena terbawa emosi waktu korban meneriaki saya. Meneriaki bahwa saya ini penipu dan pembohong, dan saya sudah menipu dia gitu.
Ya, dari tersangka langsung mendengar bahwa dia sebenarnya 2 malam itu kalau 1 malam 2 juta, 4 malam 4 juta mungkin gitu, tapi dia tidak ada uang, dia hanya bayar 250. Kemudian mau keluar juga makan tidak ada, naik lagi mau minta uang 250, makanya korban teriak di situ. Ya, korban bilang, kami berdusta, kami menipu, aku ikut bohongi. Nah, aku ikut bohongi dah. Korban memukul pelaku cuma 1 kali. Pipi korban, ternyata melawan, digugat, efek sampai jatuh ke